Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membagi tugas dari masing-masing yang telah diberikan. Saya Muhammad Aditya Majid dengan NIM 22830885. Di sini tugas saya sebagai mengerjakan ACL atau Access List. Saya Muzakir Nur dengan NIM 22830883. Tugas saya itu mengerjakan port security. Saya Gibran Hatsami dengan NIM 22830831. Tugas saya yaitu konfigurasi VLAN. Saya Yusuf Wayongko dan teman saya Mahfud Zaki. Saya dengan NIM 22830855. Saya dengan NIM 22830872. Kami mengerjakan VLAN dan VTP. Nanti akan dibagi dari masing-masing di satu tempat saja kita. Jadi ini untuk videonya dibagi satu persatu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Majid dengan NIM 22830885. Di sini saya akan menjelaskan tentang akses control list atau ACL. Ini protokol TCP dan DP-nya, topologinya. Nah, di sini saya sudah membuat profil ada 2283, 831, 855, dan 872. Di sini saya menggunakan multi user. Multi user untuk PC 0 dan juga PC 1. Ini untuk PC 0-nya yang dibuat oleh Gibran Hatsami, dan ini PC 1 yang dibuat oleh Muzakir Michael Nur. Lalu topologi skenario-nya seperti ini. Ya. Baik, di sini saya akan melihatkan konfigurasi pada router 1. Di sini saya menggunakan routing metode OSPF. Di sini saya menggunakan metode OSPF. Nah, seperti ini ya. Lalu saya sudah membuat juga SSH, domain name. Nah, ini untuk settingannya. Pada interface gigabit 0 dengan IP yang sudah ditentukan sama seperti yang ditentukan. Nah, ini untuk routingannya pada router 1 menggunakan OSPF. Sama juga halnya di router 2. Dia menggunakan OSPF juga. Sana saling terhubung ya. Nah, ini untuk konfigurasi pada router 2 masih sama dengan ini, IP-nya seperti yang di modul. Lalu terdapat juga akses sebentar. Nah, ini untuk routingan OSPF-nya. Nah, kemudian untuk yang pertama pada skenario mengizinkan host 192.168.4.11 untuk mengakses telnet saja. Itu dilakukan konfigurasi pada router 1. Nah, pada ini. Di sini saya sudah membuat access list permit host untuk 4.11. Kemudian saya masukkan untuk telnetnya. Kita akan mencoba membuktikannya.
Ini verifikasi telnet di pada router 2 untuk melakukan tes pada telnet router 1. Nah, di sini di refuse karena dia bukan dari IP yang sudah ditentukan tadi, yaitu IP yang dapat aksesnya hanya 4.11. Kita coba pada laptop 0 4.11. Kita coba pada telnet. Nah, sudah dapat terhubung. Sudah dapat terhubung ke router 1. Kita tes. Kita coba misalnya pada PC 0 apakah dia bisa PC 1 apakah dia bisa mengakses juga? Tidak, seharusnya tidak bisa karena dia tidak diizinkan. Nah, masih kosong, tidak bisa masuk. Lalu selanjutnya itu tadi menggunakan ACL standar ya, seperti yang sudah saya beritahu tadi. Selanjutnya untuk mengizinkan host dengan IP 192.168.5.11 untuk servisnya di router 1. Nah, ini tadi saya sudah membuat di sini access list 100 permit TCP host untuk 511 ke IP router dengan port 22 yaitu yang merupakan SSH. Kita coba pada 511. Nah, di sini kita coba untuk mengakses. Saya tadi sudah membuat dengan nama Aditya. Nama saya, kita coba connect. Nah, sudah dapat terkonek juga untuk SSH pada IP yang telah ditentukan. Kita coba IP lainnya. Ini yang diizinkan 5.11 ya. Coba misalnya di 6.11. Dia tidak akan bisa karena dia tidak diizinkan. Nah, tidak bisa karena dia tidak diizinkan. Lalu selanjutnya bikin host 6.11 mengasih service HTTP dan TFTP ke Finance Web Service. Nah, kita coba pada 6.11 untuk mengakses web server. Karena ini port dengan menggunakan port 80, maka itu adalah merupakan web server atau HTTP sih sebenarnya. 1.11. Nah, dia dapat melakukan menuju port 80 atau HTTP karena dia sudah dipermit tadi. Sudah dipermit di sini. Access list www atau port 80. Nah, kita coba tes di lain. Misalnya saya ingin coba dari laptop 0. Otomatis dia tidak dapat mengaksesnya karena dia ditolak. Nah, di sini tidak muncul karena tidak diizinkan. Sesuai konfigurasi tadi di Denny untuk semuanya, kecuali host yang sudah ditentukan tadi yaitu 6.11. Nah, di sini saya juga sama persis dengan modul ini. Untuk router 2-nya, ini untuk router 1-nya.
Kemudian saya akan melakukan show IP interface pada router 2. Ini tampilannya. Saya percepat saja. Oke. Kemudian show access list pada router 2. Nah, ini yang setelah saya setting tadi. Ini untuk SSH, ini untuk HTTP, ini untuk TFTP. Oke. Kemudian verifikasi telnet sudah saya berikan tadi. Terus pada router 1 di show users. Kemudian show access list. Nah, ini tadi 4.11 untuk telnet dan 5.11 untuk SSH seperti yang diberikan tadi. Nah, itu telnet dan 5.11 untuk SSH. Kemudian kita melakukan verifikasi SSH pada PC 0. Nah, kita akan melakukan sesuai tadi. SSH main 1 Aditya 10. Nah, sudah bisa. Nah, dia dapat dilakukannya karena dia yang telah di-permit sendiri dia. Tidak ada user lain yang dapat mengaksesnya kecuali IP 5.11 ini. Kita coba lagi misalnya dari sini. 6.11. Nah, dia tidak dapat melakukan remote SSH karena dia ditolak karena dia tidak disetting dalam access list tadi. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.